Kisah kematian Sri Krishna. Setelah Yudhistira dinobatkan menjadi raja dari Hastinapura, Krishna kembali ke Dwaraka dan menikahi wanita bernama Jambawati. Dari pernikahan tersebut, Krishna memiliki putra bernama Samba. Pada suatu hari, Resi Narada berkunjung ke Dwaraka. Samba dan para pemuda lainnya yang mengetahui kedatangan para resi merencanakan untuk mempermainkan para resi tersebut. Mereka mendandani Samba dengan busana wanita yang dimana Samba menyamar menjadi wanita hamil. Setelah itu mereka mendatangi resi tersebut dan salah satu dari mereka menanyakan kepada resi, "Wahai sang resi, anak apakah yang akan dilahirkan gadis hamil ini, perempuan atau laki-laki?" Saat sang resi terbangun dari semedinya, tiba-tiba Samba membuka kain penutupnya dan mereka menertawai Resi Narada. Resi yang sudah tahu kalau Samba menyamar menjadi perempuan dan merasa kalau dirinya dikerjai, kemudian marah dan mengutuk Samba kalau yang akan dilahirkan Samba bukanlah anak, melainkan sebuah gada besi, yang mana hal tersebut akan menjadi senjata yang akan membunuh Krishna. Dan benar saja, setelah beberapa hari, Samba pun mengeram kesakitan pada perutnya dan akhirnya melahirkan sebuah gada yang bernama Senjata Musala. Takut akan kutukan tersebut, akhirnya kakek Samba yaitu Ugrasena menyuruh untuk menghancurkan gada tersebut menjadi serbuk. Namun, ada bagian gada tersebut yang sangat susah dihancurkan dan menyisakan potongan besi kecil. Serpihan serbuk tersebut kemudian dibuang ke sungai dan serbuk tersebut berubah menjadi rumput yang berduri dan tajam seperti pedang. Salah satu potongan besi yang tidak bisa dihancurkan tersebut kemudian dimakan oleh seekor ikan. Setelah senjata yang dilahirkan Samba dihancurkan, datanglah Batara Kala dan hal ini merupakan pertanda buruk. Kemudian, atas saran Sri Krishna, kaum Yadawa harus pergi ke Prabastirta untuk memberikan sesembahan di pinggir pantai. Namun, kaum Yadawa tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, yaitu selalu minum minuman keras sampai mereka mabuk dan di mana malam saat upacara dilaksanakan malah banyak orang yang mabuk. Tentu kita masih ingat dengan Satyaki dan Kertawarma, yakni mereka adalah orang Yadawa yang ikut dalam perang Bratayuda yang ada di pihak yang berbeda. Saat mereka sedang dalam posisi mabuk, mereka saling mengejek dan akhirnya Satyaki emosi dan memenggal kepala Kertawarma di hadapan Krishna. Para kawan Kertawarma pun marah dan menyerang balik Satyaki. Namun Satyaki pun punya banyak pendukung sehingga terjadilah pertarungan di antara kaum Yadawa. Dan sekaligus ini juga pertanda awal dari dimulainya kehancuran bangsa Yadawa yang saling membunuh satu sama lain, di mana mereka menggunakan tanaman uireka yang tumbuh di pinggiran pantai yang tajam seperti pedang tersebut. Para kaum Yadawa pun saling membunuh tepat di hadapan Sri Krishna. Sebenarnya, jika Krishna berkehendak, dia bisa saja menghilangkan kutukan dari Gandhari dan resi tersebut. Namun, Krishna tidak mau mengubah kutukan itu dan lebih memilih menjalani takdirnya. Walaupun sebenarnya hatinya sangat sakit ketika melihat rakyatnya saling bunuh-membunuh. Dalam pertarungan tersebut, hanya wanita dan beberapa ksatria yang masih hidup. Setelah musnahnya bangsa Yadawa, Balarama kemudian menuju hutan untuk bersemedi. Krishna kemudian juga menyusul Balarama ke hutan setelah meminta restu dari ayahnya. Krishna melihat kakaknya sedang duduk di bawah sebuah pohon raksasa di pinggir hutan dalam posisi yoga. Krishna pun sudah menyadari bahwa tugasnya dan kakaknya Balarama telah berakhir di dunia ini, sesuai dengan tujuan mereka turun ke dunia, yaitu menegakkan kebenaran dan menumpas keangkara murkaan. Maka dari itu, atas restu Krishna, akhirnya Balarama pun meninggal dengan didahuluinya dengan keluarnya ular berkepala 1000 yaitu naga Ananta yang keluar dari mulutnya dan berjalan menuju laut. Segera laut dan sungai-sungai suci lainnya berkumpul untuk menyambut naga Ananta ke wilayah mereka. Sri Krishna melihat langsung kakaknya wafat. Krishna pun sedih dan hanya bisa mengenang kakaknya. Kemudian setelah itu, Krishna mulai mengembara di hutan. Krishna pun berbaring di bawah sebuah pohon dan mulai berpikir akan kutukan Gandhari, serta menyadari akan waktu kematiannya telah tiba. Di tengah hutan tersebut, seorang pemburu bernama Jara sedang mengejar seekor rusa, dan rusa tersebut berlari tepat ke arah Krishna yang sedang berbaring. Jara pun segera mendekati tempat itu, dan dari jauh melihat sebagian dari kaki Krishna adalah rusa yang dia kejar tersebut. Kemudian, Jara pun segera mengambil anak panah yang dimana ujung dari anak panah tersebut merupakan bagian dari senjata Musala yang dia dapatkan di dalam perut ikan yang pernah dia tangkap.
Jara pun melepaskan anak panah tersebut dan tepat mengenai telapak kaki dari Sri Krishna. Dengan senangnya, Jara pun berlari menuju sasarannya itu. Dan tiba-tiba, Jara sangat terkejut karena ternyata yang dia panah bukanlah seekor rusa, melainkan kaki dari Krishna. Jara pun segera mendekati Krishna dan meminta maaf serta menyentuh kaki Krishna. Krishna pun hanya tersenyum dan menceritakan kisah hidupnya kepada Jara. Krishna berkata, seandainya saja dia adalah Jara, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Dan Jara pun pasti tidak sengaja melakukan itu. Jadi jangan dipikir dan disesali, karena sebelumnya Jara tidak tahu kalau Krishna berada di tempat itu. Dan Krishna pun berkata kalau Jara tidak dapat dihukum secara moral dan Krishna pun mengampuninya. Karena yang sudah terjadi merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa. Dan Krishna pun berkata kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya serta sudah siap untuk mengakhiri masa hidupnya. Dan akhirnya Krishna pun meninggal. Sebelum Krishna menuju surga loka, tubuh Krishna bersinar dan diiringi langit yang bergemuruh dan membuat Jara terkejut. Jiwa Sri Krishna pun menuju surga loka sehingga menghiasi langit dengan kemuliaannya. Hal ini diyakini bahwa Sri Krishna hidup di bumi bersama saudaranya yaitu Balarama selama 162 tahun lebih 5 bulan. Menurut sumber buku yang Mimin baca, beliau menghilang pada tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Itulah kisah dari wafatnya Sri Krishna, di mana beliau sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, di mana sudah kita ketahui bersama kalau Sri Krishna adalah awatara ke-8 dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma melawan adharma.